Perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok membuat investor Taiwan mulai menggeser pangkalan produksi. Selain menarik modal dari Tiongkok dan berinvestasi kembali di Taiwan, Kementerian Ekonomi menemukan 5 negara Asia seperti India, Indonesia, Thailand, Filipina, dan Vietnam menjadi prioritas utama investasi pengusaha Taiwan. 印度呢，它有13亿的人口，那其实很多台商呢，他自己也有自己的小算盘，他就希望将来除了外销之外，也可以做内销市场。再来就是印尼2.7亿的人口的部分哦，所以很多台商也看到将来也可以转这个内销市场，所以往那边走。 Selama 3 tahun terakhir, di bawah naungan kebijakan menuju selatan, Taiwan aktif dalam membangun hubungan perdagangan dengan negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara. Volume perdagangan bilateral antara Taiwan dan negara Asia mencapai 117 miliar dolar Amerika pada tahun lalu. Pemerintah Taiwan akan mempercepat negosiasi dengan pemerintah lokal untuk membantu investor Taiwan memasuki zona industri atau taman sains dan teknologi yang bersangkutan. Kementerian Ekonomi menyatakan bahwa industri tradisional yang ingin beralih ke negara selatan baru menduduki jumlah terbanyak. Kemudian disusul industri elektronika. Pembahasan prosedur pelaksanaan akan terus dilakukan dengan pengusaha yang berminat. Sedangkan komunikasi antar negara juga terus berlangsung untuk mendukung pengusaha dalam berinvestasi. Yuan Eksekutif meloloskan program perencanaan KTP Digital EID pada tanggal 22. Nama EID ditentukan sebagai Kartu Identitas Nasional Republik Tiongkok. Pada kartu terdapat gambar bendera, nama bahasa Inggris, dan tulisan Taiwan. Namun model resmi hanya akan diumumkan pada April atau Mei tahun depan. Pergantian EID akan dimulai Oktober tahun mendatang. Program ini diperkirakan akan menelan biaya sebesar 4,8 miliar dolar Taiwan. 换发的这段时间是全部都是免费用的哈，我们会帮民众在2年的时间内完成换发。 Informasi publik yang tercantum pada EID antara lain nama, foto, tanggal lahir, nomor KTP, dan status perkawinan. EID akan dipadukan dengan sertifikat digital warga. Pendaftaran nomor HP pada EID akan dilakukan pada tahap kedua. Di masa mendatang, fungsi aplikasi akan dikembangkan dan identitas dapat dikonfirmasikan melalui barcode tanpa memegang kartu asli. Atas pertimbangan masalah keamanan, EID belum dipadukan dengan kartu asuransi kesehatan dan SIM. Namun, kelompok hak asasi manusia khawatir hal ini mungkin berkembang menjadi sejenis pemantauan sosial. Kementerian Dalam Negeri menjelaskan bahwa EID yang dipadukan dengan ponsel mirip dengan e-card atau kartu iPass. Kartu digital akan menggantikan kartu asli yang memiliki fungsi sertifikat digital warga yang tidak akan meninggalkan catatan penggunaan. Kartu ini juga tidak akan tersambung ke Kementerian Dalam Negeri sehingga tidak perlu mengkhawatirkan pemantauan sosial oleh negara. Aksi anti-ekstradisi Hong Kong berlangsung di distrik Kwai Tsing pada tanggal 25 sore. Setelah malam, konflik semakin memuncak. Polisi yang kewalahan dengan massa yang menyerang dengan pentungan saat mengusir pendemo tidak hanya menggunakan gas air mata, tetapi juga menembakkan peluru asli pertama ke udara. Polisi Hong Kong pada konferensi pers tanggal 26 pagi mengakui adanya penembakan. Mereka mengatakan peringatan polisi tidak digubris massa. Polisi yang menerima serangan bertubi-tubi terpaksa menembakkan peluru sebagai tanda peringatan untuk keselamatan mereka dan rekan-rekan polisi lainnya. Foto lokasi menunjukkan seorang polisi bersenapan menendang seorang warga yang memegang payung sambil berlutut yang tidak mempunyai motif untuk menyerang. Polisi menjawab bahwa itu adalah reaksi alami. Namun, sebagian massa juga merusak pintu toko yang konon merupakan tempat persembunyian penyerang demonstran berbaju putih pada 21 Juli. Menurut polisi, 36 orang ditahan pada konflik di berbagai wilayah kemarin. Mereka ditahan atas tuduhan pertemuan ilegal, memiliki senjata, dan menyerang polisi yang mengakibatkan 15 orang polisi terluka dan dirawat di rumah sakit. Bentrokan demonstran di Kwai Tsing berawal pada tanggal 25 sore. Polisi untuk pertama kalinya mengerahkan mobil bom air untuk merusak penghalang jalan dan mendorong garis pertahanan yang sempat ditembakkan ke arah pendemo. Kendaraan lapis baja, gas air mata, dan peluru karet telah digunakan. Peningkatan pertahanan polisi dilakukan seiring kekerasan massa meningkat dengan menggunakan batu bata dan bom molotov untuk menyerang polisi. Setelah demonstrasi secara damai, rasional, dan tanpa kekerasan minggu lalu di Hong Kong, 5 tuntutan utama tidak mendapat tanggapan. Akhir pekan ini kembali tidak tenang. Dalam 2 bulan terakhir, aksi protes anti-ekstradisi berlangsung setiap akhir pekan. Carrie Lam selaku pemimpin eksekutif Hong Kong pada hari Sabtu melalui Facebook mengatakan semua orang sudah capek dengan harapan untuk membentuk podium dialog. Pada minggu sore, dia kembali menegaskan telah membaca dan merasakan jawaban dari warganet. Saat ini, podium dialog masih dalam tahap persiapan. Peluncuran podium ini diharapkan bisa terlaksana sesegera mungkin.